Ada saat-saat dalam hidup di mana hati terasa sesak, pikiran penuh beban dan dada seolah tak lagi mampu menampung semua keresahan. Kita merasa tertinggal dari orang lain, merasa gagal, merasa tak cukup. Seakan dunia ini menjadi penjara yang sempit dan gelap. Padahal dunia bukan tempat tinggal selamanya. Ia hanya sebatas persinggahan, sekadar jalan yang harus bukan tujuan akhir perjalanan. Hati manusia mudah sekali terikat pada gemerlap dunia. Harta, jabatan, popularitas, atau bahkan sekadar pengakuan dari orang lain. Kita mengejarnya, menganggapnya segalanya. Lalu ketika hilang dari genggaman, kita pun merasa hancur. Namun renungkanlah sejenak, berapa lama sebenarnya kita akan hidup di dunia ini? 100 tahun. Lalu bandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi tanpa batas waktu. Apakah pantas kita menggadaikan ketenangan hati hanya demi sesuatu yang fana? Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Quran Surat ayat 20. Ayat ini menyingkap kebenaran. Dunia hanyalah permainan sesuatu yang akan pudar seperti bayangan senja yang sebentar lagi menghilang. Maka mengapa harus gelisah karena dunia? Mengapa hati harus remuk hanya karena kehilangan sesuatu yang tidak kekal? Tenangkanlah hatimu, karena ini hanya dunia. Jangan biarkan gemerlap semu membuatmu lupa pada tujuan abadi. Dunia hanyalah ladang ujian, bukan rumah kenyamanan. Jika engkau mampu menenangkan hatimu, engkau akan melihat segalanya dengan jernih. Bahwa kehilangan bukanlah akhir, kesedihan bukanlah kehancuran, dan kegagalan bukanlah titik henti. Semua hanyalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Maka belajarlah melepaskan, belajarlah menundukkan hati dan belajarlah mengingat Allah lebih banyak daripada mengingat dunia. Sebab hati yang tenang bukan karena banyaknya harta, tingginya pangkat, atau luasnya pengaruh, tetapi karena ia tahu dunia ini sementara dan akhiratlah yang abadi. Menyadari hakikat dunia yang sementara. Dunia adalah panggung yang indah namun rapuh. Ia memikat pandangan, menawarkan sejuta warna, membuat manusia betah memandang dan enggan beranjak. Namun sebagaimana bayangan di kala senja, ia akan memudar. Sebagaimana bunga yang bermekaran di musim semi, ia akan layu ketika waktunya tiba. Dunia hanyalah tempat singgah, bukan rumah kekal yang dijanjikan Allah. Menyadari hakikat ini adalah langkah pertama untuk menenangkan hati yang sering resah karena urusan dunia. Manusia sering terjebak pada ilusi bahwa kebahagiaan sejati ada pada dunia. Kita berlari mengejar harta, memanjat tangga kedudukan, memburu pengakuan dari manusia. Namun semakin kita mengejar, semakin hati kita haus, semakin kita lelah. Sebab dunia tidak pernah benar-benar bisa mengenyangkan hati. Rasulullah bersabda, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya ia akan menginginkan lembah yang ketiga dan tidak akan memenuhi perut anak Adam kecuali tanah, kematian. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyingkap tabir sifat dunia. Ia tidak pernah cukup. Ia seperti fat morgana dikejar tak pernah tergapai, diraih pun tidak memuaskan. Maka menyadari bahwa dunia hanya sementara membuat hati lebih ringan. Kita tidak perlu merasa hancur jika kehilangan sesuatu. Tidak perlu berbangga berlebihan jika mendapatkannya. Karena semua itu akan kembali menjadi debu. Al-Quran pun menggambarkan dunia dengan perumpamaan yang sangat indah. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya tanaman bumi. Karena air itu, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga ketika bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias. Dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka sanggup menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Quran Surat Yunus ayat 24. Ayat ini adalah cermin. Dunia memang indah tetapi hanya sementara. Ia akan tiba-tiba hilang seperti ladang yang kering diterpa panas. Maka betapa bodohnya bila kita menukar ketenangan hati demi sesuatu yang fana. Orang yang sadar akan kefanaan dunia akan memandang hidup dengan lebih bijak. Ia tidak mudah terguncang oleh ujian karena tahu ujian itu sementara. Ia juga tidak mudah terlena oleh nikmat karena tahu nikmat itu hanya titipan. Kesadarannya membuat hatinya stabil, tidak terlalu sedih ketika kehilangan, tidak terlalu gembira ketika mendapatkan. Inilah rahasia ketenangan hati.
Memahami bahwa dunia bukan rumah kita. Rumah kita adalah akhirat, tempat di mana segala kelelahan terbayar dengan kebahagiaan abadi. Jika dunia terasa sempit, bersabarlah karena perjalanan ini sebentar saja. Jika dunia terasa menyenangkan, janganlah lupa karena ia akan segera pergi. Mengapa hati gelisah? Karena dunia. Hati manusia adalah cermin yang halus, mudah ternodai oleh debu dunia. Ketika debu itu menempel, cahaya yang seharusnya jernih menjadi buram. Begitu pula hati, ketika ia terlalu melekat pada dunia, kegelisahan pun datang tanpa henti. Pertanyaannya, mengapa hati kita sering gelisah hanya karena urusan dunia? Pertama, karena kita sering salah menempatkan dunia. Kita mengira dunia adalah tujuan, padahal ia hanyalah alat. Kita menjadikan harta, jabatan atau pengakuan manusia sebagai sumber kebahagiaan. Padahal itu semua fana. Ketika dunia menjadi pusat hidup, maka kehilangan sekecil apapun terasa seperti bencana besar. Padahal jika kita menaruh dunia di tangan bukan di hati, maka ia akan mudah dilepas ketika saatnya pergi. Kedua, hati gelisah karena sifat dunia yang menipu. Dunia bagaikan fatana, terlihat menjanjikan, namun tak pernah benar-benar memberikan kepuasan. Allah Ta'ala berfirman, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Suran ayat 185. Kesenangan dunia memang ada, tetapi ia menipu. Manusia yang terjebak padanya akan merasa bahagia sejenak lalu kosong kembali. Seperti seseorang yang minum air laut, semakin diminum semakin haus. Gelisah pun muncul karena kita terus mencari tapi tak pernah merasa cukup. Ketiga, hati gelisah karena kita lupa pada Allah. Saat hati jauh darinya, dunia menjadi segalanya. Kita menilai diri dengan apa yang kita miliki, bukan dengan siapa kita di sisi Allah. Akibatnya, ketika dunia menjauh, kita merasa kehilangan jati diri. Padahal Allah sudah mengingatkan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini adalah kunci. Hati tidak akan tenang dengan tumpukan harta, tidak pula dengan pujian manusia, tidak pula dengan kenikmatan sementara. Hati hanya akan tenang ketika kembali kepada Allah karena Dia adalah pemilik hati itu sendiri. Keempat, hati gelisah karena kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat orang lain lebih kaya, lebih berkuasa, lebih populer, lalu merasa diri kurang. Padahal apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil. Sementara kita tidak tahu apa beban dan ujian yang mereka tanggung. Rasulullah bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia dan jangan melihat kepada orang yang berada di atasmu. Karena yang demikian itu lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Pesan ini sederhana namun, hati gelisah karena kita salah arah pandang. Jika kita belajar melihat ke bawah, hati akan lebih tenang karena kita sadar betapa banyak nikmat Allah yang telah kita miliki. Ketenangan hati dengan mengingat Allah. Hati manusia diciptakan untuk mengenal dan mencintai Allah. Ia tidak akan pernah benar-benar tenang kecuali ketika kembali kepadanya. Sebab hakikat ketenangan bukanlah hasil dari dunia melainkan anugerah dari Allah kepada hamba yang mengingatnya. Zikir kepada Allah baik dengan lisan, hati maupun perbuatan. Menghadirkan kedamaian yang dalam yang tidak dapat direnggut oleh siapapun. Zikir bukan sekedar mengucap kalimat tasbih, tahmid, atau takbir. Meski itu semua sangat mulia, zikir adalah kesadaran hati yang senantiasa terhubung dengan Allah. Ketika hati berbisik, hasbunallahu umal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Maka kegelisahan pun reda, karena kita sadar bahwa urusan ini tidak di tangan kita, melainkan di tangan Allah yang Maha Kuasa. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Betapa jelas sabda ini. Hati yang tidak mengingat Allah adalah hati yang mati, kering, dan gelisah. Sedangkan hati yang senantiasa berzikir adalah hati yang hidup, segar, dan lapang. Ketenangan dengan mengingat Allah juga berarti menundukkan ambisi dunia. Ketika dunia membuat hati sempit, zikir mengingatkan bahwa dunia hanyalah jalan. Ketika kehilangan terasa menyakitkan, zikir mengingatkan bahwa semua hanyalah titipan ketika hati cemas akan masa depan. Zikir mengingatkan bahwa Allah sudah menulis takdir terbaik. Ketika seseorang ditanya, mengapa engkau terlihat begitu tenang? Padahal hidupmu penuh kesulitan. Ia menjawab,
Bagaimana mungkin aku gelisah sementara aku tahu bahwa Allah selalu bersamaku? Jawaban itu sederhana, tapi menyimpan hakikat iman. Siapapun yang meyakini kebersamaan Allah, niscaya hatinya lapang. Dalam kehidupan sehari-hari mengingat Allah bisa hadir dalam banyak bentuk. Membaca Al-Quran yang menyejukkan hati, menunaikan salat dengan khusyuk, mengucap doa-doa singkat di tengah kesibukan, menahan diri dari dosa karena sadar Allah sedang melihat. Semua ini adalah zikir dan semua ini adalah jalan menuju ketenangan. Maka jika hatimu gelisah, jangan buru-buru mencari penawarnya di luar dirimu. Jangan menyangka ketenangan ada pada harta cinta manusia atau pencapaian dunia. Datanglah kepada Allah, sebut namanya, rasakan kebersamaannya. Engkau akan menemukan ketenangan yang tidak pernah diberikan dunia. Sebab dunia hanyalah sementara, sedang Allah adalah kekal. Belajar melepaskan dunia dan menggenggam akhirat. Musik, hidup di dunia ini ibarat perjalanan panjang seorang musafir. Kita singgah sebentar di sebuah peristirahatan, menikmati sedikit makanan, melepas lelah, lalu melanjutkan perjalanan. Namun banyak orang yang lupa bahwa tempat singgah hanyalah sementara. Mereka merasa nyaman membangun rumah besar di pinggir jalan, lalu enggan melanjutkan perjalanan menuju kampung abadi, akhirat. Untuk menenangkan hati, kita harus belajar melepaskan dunia. Melepaskan bukan berarti meninggalkan sepenuhnya, tetapi menempatkannya pada posisi yang benar. Dunia boleh berada di tangan, tapi jangan biarkan ia masuk ke dalam hati. Sebab semakin erat hati menggenggam dunia, semakin sakit rasanya saat dunia itu lepas. Rasulullah pernah bersabda, "Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Akan tetapi aku khawatir dunia dibentangkan bagi kalian sebagaimana ia dibentangkan bagi orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba di dalamnya sebagaimana mereka berlomba-lomba. Dan dunia itu membinasakan kalian sebagaimana ia membinasakan mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah peringatan. Dunia yang indah seringkali menipu. Orang yang terlalu mencintai dunia akan terjerat, dan akhirnya dunia itulah yang membinasakan hatinya. Maka cara terbaik untuk menjaga ketenangan adalah dengan melatih diri melepas cinta berlebihan pada harta, melepas gengsi, melepas iri terhadap milik orang lain. Belajar melepaskan dunia berarti belajar rida pada takdir. Saat kita kehilangan sesuatu, katakanlah dalam hati, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dari Allah dan semua akan kembali saat kita mendapatkan sesuatu ucapkan Alhamdulillah, semua itu adalah titipan bukan kepemilikan sejati. Dengan cara inti akan lebih lapang sebab kita tidak mengikat diri pada sesuatu yang fana namun melepaskan dunia bukan berarti berhenti berusaha. Islam mengajarkan untuk bekerja keras mencari rezeki yang halal dan berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Bedanya kita bukan dunia itu sendiri melainkan akunia hanyalah ladang tempat menanam apa yang kita tanam di itulah yang akan kita panen di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan." Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di sana apa yang telah mereka usahakan. Quran Surat Hud ayat 15 dan 16. Ayat ini menegaskan, siapa yang hanya mengejar dunia akhirnya akan kehilangan akhirat. Tapi siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, maka dunia pun akan mengikuti dengan cara yang Allah kehendaki. Musik, tenangkan hatimu, ini hanya dunia. Hidup di dunia adalah perjalanan singkat yang penuh warna. Ada tawa, ada tangis, ada kemenangan, ada kehilangan. Semua datang silih berganti, mengajarkan kita bahwa dunia bukan tempat menetap, melainkan tempat belajar. Ketenangan hati tidak lahir dari banyaknya harta, tingginya pangkat, atau ramainya pujian. Ia lahir dari kesadaran. Dunia ini hanya sementara dan tujuan sejati kita adalah akhirat. Kita sering gelisah karena dunia karena lupa menempatkannya pada posisi yang benar. Padahal dunia hanyalah alat bukan tujuan. Jika kita menjadikannya pusat hidup, hati akan terus haus dan tak pernah cukup. Namun jika kita menjadikannya ladang amal, dunia justru menjadi sarana menuju kebahagiaan abadi. Rahasia terbesar ketenangan hati ada pada zikir dan kedekatan dengan Allah. Saat kita menyebut namanya, saat kita menyerahkan semua urusan kepadanya, hati pun menjadi tentram. Tidak ada yang mampu menandingi ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Maka belajarlah melepaskan dunia dari hati sekalipun ia masih ada di tanganmu.
Jangan terlalu sedih jika kehilangan. Jangan terlalu gembira jika mendapatkannya. Ingatlah semuanya hanya titipan. Yang kekal adalah apa yang kita bawa menghadap Allah. Iman, amal saleh dan keridaannya. Tenangkanlah hatimu. Jangan biarkan dunia yang fana ini merenggut kedamaianmu. Lihatlah akhirat sebagai tujuan, dunia sebagai jalan. Sebab siapa yang menanam amal di dunia, kelak akan menuai kebahagiaan yang tidak ada habisnya di surga. Dunia hanyalah persinggahan, sedangkan akhirat adalah rumah. Maka jangan tertipu oleh singgahan yang sementara, tetapi persiapkanlah bekal untuk perjalanan pulang yang abadi.